terjatuh, Vina langsung pingsan. Dan ketika dia sadar, kalian tahu apa yang terjadi? Dia sedang diperkaos dan matanya ditutup kain. Hey gengs, terima kasih sudah mau mampir di video ini. Oke, kali ini ada kasus yang sudah berlalu 8 tahun lalu kembali menjadi viral di tahun 2024 ini dengan munculnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kasus ini kembali mencuat ke muka publik karena 3 pelaku utama dalang dari semuanya ini masih belum ketangkep nih, alias masih buron. Aku ceritain kronologinya dulu ya, dari awal sampai akhir. Let's start. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, sekitar pukul 7 malam, Vina minta izin ke kakaknya Marliana untuk pergi jalan-jalan bersama kekasihnya yang bernama Eki. Kemudian mereka pergi tuh pakai sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 1 malam, ada seseorang yang datang ke rumahnya Vina dan memberi kabar bahwa Vina dan Eki kecelakaan. Setelah mendengar kabar tersebut, bapak Vina dan kakeknya langsung bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, bapaknya Vina melihat kondisi Vina sudah sangat parah. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka, kepala belakangnya lembek, tangan dan kakinya remuk, dan nafasnya terengah-engah. Kurang lebih 1 menit setelah keluarganya datang, Vina akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut keterangan, Vina meninggal di rumah sakit sementara kekasihnya Eki sudah meninggal di lokasi kejadian. Bapaknya Vina pun bertanya kepada polisi, di mana tempat Vina kecelakaan. Polisi menjawab, di jembatan Pak, tepatnya di Jembatan Layang, Desa Kapompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Polisi memberi keterangan kepada bapaknya bahwa korban mengalami kecelakaan tunggal, menabrak tiang listrik dan trotoar. Bapaknya Vina kemudian mendatangi lokasi tempat Vina pertama kali ditemukan tersebut. Tapi setelah sampai di sana, dia terheran-heran karena tidak ada tanda-tanda bekas kecelakaan dan sama sekali tidak ada kerusakan di tiang listrik ataupun trotoar. Kemudian bapaknya Vina ke kantor polisi untuk mengecek sepeda motor yang dikendarai Vina dan Eki, dan benar saja, ketika bapaknya mengecek kendaraan motornya, tidak ada yang rusak seperti layaknya orang kecelakaan. Spionnya utuh dan hanya terdapat sedikit lecet di motor, itu pun katanya memang sudah lecet dari sebelum Vina kecelakaan. Hal itu membuat bapaknya Vina curiga, kemudian mengecek HP-nya Vina dan ternyata HP-nya pun masih utuh. Tidak ada yang pecah atau remuk sama sekali alias masih dalam kondisi utuh. Setelah melihat bukti-bukti tersebut, bapaknya Vina pun curiga dan menduga kalau anaknya ini bukan meninggal karena kecelakaan. Namun karena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, bapaknya pun hanya masih menduga-duga aja gitu ya. Terus dipendem aja tuh sama dia sendiri. 3 hari setelah Vina dan Eki meninggal, yaitu tanggal 31 Agustus 2016, pada malam hari, kakaknya Vina mendapat telepon dari kakak salah satu temannya Vina yang mengatakan bahwa adiknya, yaitu Linda, yang tidak lain adalah teman dari Vina, itu kerasukan arwahnya Vina. Adikku kerasukan arwahnya Vina, katanya dia gak bakal pergi sebelum dia menyampaikan sesuatu. Tolong kamu datang ke sini ya, cepetan. Kemudian bapak dan kakaknya Vina pun pergi ke rumahnya Linda. Katanya nih guys, bapaknya Vina itu dari kejauhan udah bisa denger kalau yang nangis itu suara anaknya. Persis banget suara anaknya. Lalu pas bapaknya masuk ke rumahnya Linda, bapaknya nih ngomong kalau suara tersebut memang suara anaknya. Lalu arwah Vina tersebut langsung memeluk ayahnya sambil menangis dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan Eki. Mungkin ada yang udah pernah dengar rekaman suaranya itu di tahun 2016 lalu. Isi rekamannya menjelaskan bahwa Vina dan Eki habis jalan-jalan dari Taman Sumber, kemudian di tengah perjalanan pulang, ada yang memukul Eki dari belakang, dan hal itu membuat keduanya terjatuh dari motor yang dikendarainya. Karena terjatuh, Vina langsung pingsan, dan ketika dia sadar, kalian tahu apa yang terjadi? Dia sedang diperkaos dan matanya ditutup kain. Awalnya para pelaku ini tidak berniat menghabisi Vina, tapi hanya berniat untuk memperkaosnya saja.
Karena Vina ini sadar nih dari pingsannya, para pelaku ini panik dan takut aksi bejat tersebut ketahuan. Akhirnya Vina disiksa, tangannya dipukul pakai balok gede sampai tangannya patah, kakinya dilindas pakai motor, kepalanya dibenturkan ke motor dan aspal. Sementara Eki yang mencoba menolong Vina dikeroyok oleh geng motor tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Vina mengatakan salah satu pelaku bernama Egi. Nah, si Egi itu temennya dari Eki, kekasihnya si Vina. Si Egi ini ternyata suka sama Vina. Karena ditolak Vina, Egi mungkin merasa dendam kali ya, kemudian melakukan hal keji tersebut. Vina juga pernah cerita ke kakaknya kalau ada seorang laki-laki yang suka sama Vina, tapi Vinanya nggak suka. Kakaknya pun menyarankan untuk menolaknya secara baik-baik. Nah, si Egi ini masih terus ngejar-ngejar Vina nih. Vina dari semula nolaknya baik-baik nih, dia udah nolak baik-baik nih. Karena saking muaknya kali ya, dari yang awalnya nolaknya baik, jadi ya udah kelepasan gitu kan. Terus kesabarannya habis, dia hilang kontrol, kemudian meludahi Egi. Karena Egi sudah keterlaluan kepadanya. Dia udah berani megang-megang, kurang ajar ke Vina. Makanya tuh, Vina kesel kali ya, makanya jadi gue ludahin aja kali ini bocah gitu kan. Biar kapok sekalian gak ngejar-ngejar gue lagi. Tapi ternyata malah ya sedih kalau diceritain. Saat Vina merasuki Linda, Vina memberitahu bahwa Egi adalah otak atau dalang dari semua kejadian ini dan dia kabur ke Jakarta. Kemudian kakaknya Vina merekam semua keterangan dari Vina tersebut dan sekitar pukul 1 malam, kakaknya mengirimkan rekaman-rekaman itu ke polisi. Selain itu, dia juga mengirimkan foto HP Vina dan motor yang dikendarai Vina dan Eki pada saat kejadian yang tidak ada kerusakan sedikit pun. Setelah menerima laporan dan bukti-bukti itu, pada pagi harinya polisi langsung bergegas melakukan investigasi untuk mengungkap para pelaku. Setelah dilakukan investigasi ulang, polisi menemukan banyak kejanggalan termasuk di TKP. Polisi pun melakukan penyelidikan lebih dalam dan mencari orang-orang di sekeliling TKP untuk dimintai keterangan. Ada salah satu pedagang sate saat malam kejadian melihat adanya konvoi geng motor di sekitar lokasi kejadian. Tidak hanya melihat konvoi pedagang sate itu, juga membeberkan di mana lokasi perkumpulan atau base camp dari para geng motor tersebut. Setelah mendengar keterangan dari tukang sate itu, polisi pun langsung menyergap base camp geng motor tersebut. Dan pada 31 Agustus 2016, polisi berhasil menangkap 7 pemuda yang pada saat itu sedang mabuk. Mereka diduga kuat nih terlibat dalam kasus kematiannya Vina dan Eki. Saat ditangkap, ketujuh pemuda tersebut seakan-akan kebingungan kenapa mereka ditangkap dan tidak ada yang mengaku mengetahui tentang kejadian Vina dan Eki. Awalnya mereka bersikeras tidak tahu menahu soal Vina dan Eki, namun pada akhirnya ada satu pelaku yang akhirnya mengaku, mungkin karena sudah nggak tahan kali ya terhadap interogasi dari polisi, jadi dia akhirnya ngaku tuh. Dia akhirnya ngaku bahwa dia disuruh ikutan untuk menghajar Vina dan Eki. Dia pun memberitahu bahwa masih ada satu pelaku lainnya yang masih berada di rumah. Saat melakukan interogasi, polisi memeriksa HP para pelaku dan menemukan bukti chat rencana untuk melecehkan Vina. Dalam chat itu juga tertera sebuah rencana untuk menggiring korban ke tempat yang dijadikan tempat eksekusi. Dan kemudian bukti chat inilah yang akhirnya membuat para pelaku mengakui perbuatannya. Saat polisi menginterogasi pelaku satu persatu, mereka mengatakan ada 3 orang lagi yang belum tertangkap. Dan setelah dilakukan penyelidikan kepada 8 pelaku, polisi akhirnya mengetahui apa yang terjadi di malam itu. Setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina ini kembali menjadi perbincangan oleh seluruh masyarakat karena rilisnya sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Masyarakat kembali bertanya-tanya tentang kinerja pihak kepolisian yang sampai saat ini belum juga menangkap ketiga pelaku yang masih buron, meskipun sudah 8 tahun berlalu. Karena kasus ini kembali viral, pihak kepolisian pun bergerak dan menyebarluaskan informasi mengenai daftar 3 orang DPO. Yang pertama ada Egi atau Peggy Setiawan alias Peron, yang kedua ada Andi, dan yang ketiga ada Dani. Namun, ketiga orang ini tidak disertakan foto aslinya, jadi hanya informasi tulisan aja.
Banyak yang menganggap hal itu cukup mengherankan mengingat 8 orang pelaku sudah tertangkap. Apa nggak ada yang punya foto dari ketiga orang yang buron itu? Secara logikanya mereka ini kan satu geng motor ya, pasti ada lah salah satu yang punya fotonya apa infonya apa gimana. Sampai akhirnya kemarin tersebar foto Egy karena katanya sudah ketangkep. Namun kronologi penangkapannya sendiri tidak berlangsung dramatis karena Egy tidak melakukan perlawanan apapun alias manut bae begitu pas ditangkap. Dia ditangkap pas lagi kerja sebagai tukang bangunan di daerah Bandung. Namun ketangkapnya si Egy ini masih belum bikin masyarakat kita lega nih. Karena selain masih ada 2 orang yang masih buron, foto Egy yang udah ketangkap ini beda nih sama foto yang tersebar. Kan netizen jadi bertanya-tanya, kalau yang tertangkap itu beneran pelaku Egy atau bukan nih. Ditambah lagi keterangan dari mantan napi yang kini sudah bebas yaitu Saka Tatal. Dia bebas secara bersyarat di bulan April 2020. Karena kasus ini kembali viral, banyak wartawan yang mewawancarai Saka Tatal dan Saka pun memberi pengakuan kalau dia ini adalah korban salah tangkap, di mana dia mengaku sempat mengalami kekerasan, pemukulan, penyiksaan, sampai disetrum oleh oknum polisi agar mengakui perbuatannya yang sebenarnya menurutnya tidak dia lakukan. Karena mungkin tidak tahan dengan penyiksaan tersebut, akhirnya dia memberikan pengakuan dan akhirnya dipenjara. Namun, setelah bebas, dia masih tidak terima mungkin terhadap perlakuan yang diterimanya. Saka bahkan mengaku bahwa dia tidak mengenal sama sekali dengan korban yaitu Vina dan Eki. Saat kejadian, dirinya tengah berada di rumah dan ada saksinya juga bahwa dia dari pagi sampai malam ada di rumah. Nah, pas jam 11 ini, dia nemenin temennya ke bengkel untuk benerin motor dan melewati tempat kejadian saat polisi sedang menangkap para pelaku. Dari kejauhan, Saka melihat banyak polisi. Dia pikir itu razia, karena saat itu dia posisinya lagi nggak pakai helm dan nggak punya SIM. Dia putar balik tuh untuk ngindarin razia itu. Tapi karena itu dia malah ditangkap sama polisi karena dikira pelaku yang terlibat kasus ini. Nah, dari pengakuan Saka tersebut itulah yang kemudian menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Ada yang percaya sama Saka, kemudian mendukung Saka, ada pula yang berpendapat kalau Saka itu cuma berbohong untuk membersihkan kembali namanya. Gimana menurut kalian, gengs, dari perdrama-dramaan kasusnya Vina ini? Makin lama kasusnya ini makin jelimet ngono loh, kayak benang kusut. Kita tunggu aja perkembangannya kasus Vina ini ke depannya gimana ya. Secara masih ada 2 orang DPO lagi yang belum ketangkep. Dan kita tunggu aja keterangan dari pihak kepolisian mengenai perkembangan kasus ini. Aku cuma bisa bantu doa supaya kasus ini cepet-cepet menemukan titik terang. Amin ya Allah. Oke, kayaknya segitu dulu aja pembahasan aku kali ini. Mulutku udah berbusa ini dari tadi ngomong panjang lebar. Oh iya, aku minta supportnya dong dari kalian dengan cara klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin videonya. Oke, see you on my next story. Bye-bye.